Jadi Mbak Clarissa sendiri sebenarnya di Jakarta ya sekarang? Aku di Jakarta, ya. Laverne-nya juga di Jakarta. Jadi gimana tuh Mbak awalnya bisa membentuk Laverne ya gitu? Iya, sebenarnya awalnya itu mulainya dari hobi ya. Jadi awalnya itu saya dulu ambil S2-nya di UK. Terus kebetulan emang senang jalan-jalan, lihat-lihat gitu. Terus waktu itu karena masih sibuk kuliah, jadi memang belum ada pikiran mengenai bisnis gitu. Setelah kembali ke Jakarta, saya kerja lagi. Mungkin karena udah terbiasa waktu luang lebih banyak ya. Jadi kembali ke kerja office hour tuh kayaknya stres banget gitu. Jadilah saya memutuskan untuk udah deh, saya mau enjoying life aja. Kebetulan memang tante saya tuh bisnisnya kurang lebih mirip-mirip sama saya. Terus dia bilang, udah deh kamu ikut aku aja yuk, jalan-jalan aja yuk, kita hunting-hunting yuk, kita hunting branded bags gitu. Oh ya udah gitu. Kebetulan emang masih pengen traveling kan waktu itu, kayak waktu kuliah tuh waktu travelingnya terbatas karena sambil kuliah dan di UK tuh nggak boleh lama-lama, cuma setahun setengah lah gitu. Ya udah akhirnya saya kembali ke Eropa, terus sering ngelihat branded bags. Saya kepikiran untuk ya udah deh, gimana kalau saya coba bisnisin nih gitu. Berawalnya dari situ sih Mbak. Jadi pertama mungkin boleh dibilang kalau namanya sekarang mungkin Just Tip gitu kali ya. Tapi zaman dulu mungkin belum Just Tip. Aku emang beli aja buat sendiri. Terus udah gitu sampai di Indonesia saya coba tawarin ke teman, ke saudara, pada suka. Oh ya udah gitu. Jadi terus pergi lagi setahun tuh 5 kali, 6 kali gitu. Pokoknya jarang lah di Indonesia. Gitu. Terus akhirnya punya platform Instagram. Tapi habis itu dari juga tahun berapa tuh Mbak? 2014 ya, kalau nggak salah. Udah 6 tahun sih. Setelah saya punya Instagram, terus udah gitu, sekarang saya baru launching website juga gitu. Tapi nggak cuma jual barang yang baru, ada juga barang yang pre-love. Ternyata memang peminat dari barang branded itu sangat banyak sekali ya di Indonesia, khususnya para wanita. Tapi nggak menutup juga para pria juga, memang mereka tertarik sekali gitu untuk barang branded, baik yang baru pre-love maupun yang rental. Saya punya line of business baru yaitu rental branded bags gitu. Wow, itu aku mau bisa antar kota nggak? Ya itu harus belum Jakarta nih. Dulu. Nanti ya aku sudah ada pikiran sih, kalau memang semakin besar, pastinya di 5 kota besar udah banyak yang request. Tapi emang belum nih, sumber dayanya belum. Ya karena kan mungkin kalau untuk beli dipakainya berapa kali juga kan sayang gitu. Jadi mendingan mungkin gonta-ganti tapi bisa dengan budget yang nggak terlalu mahal lah gitu. Wah, 2014 ya Mbak ya. Sebenarnya aku awal kenalan sama branded bag juga mungkin tahun-tahun segitu gitu, 2013, 2014. Oke. Jadi iya, jadi waktu itu sih kalau aku karena aku di insurance jadi dapet kayak trip gitu. Nah, terus waktu di sana biasa sama tour guide-nya dibawa ke kawasan yang jualnya branded semua gitu. Ke outlet-nya juga gitu. Nah, di situ kayak aduh, I'm falling in love gitu. Bagus banget gitu, kayak pengen banget gitu. Cuman bedanya mungkin aku nggak jadi just tip gitu ya, nggak dijual lagi gitu, tapi hanya untuk pakai sendiri gitu. Iya, nah sebenarnya salah satu poinnya memang harus dapat seller yang trusted ya Mbak ya. Betul.
Memang soalnya sekarang memang banyak sekali yang menekuni dunia yang sama karena mungkin memang impian para wanita gitu ya, walaupun nggak punya, beliin punya orang aja udah happy. Karena kan at least bener-bener trennya yang terbaru seperti apa, terus mungkin bisa nyoba-nyoba sedikit gitu kan, itu aja udah senang gitu. Ibarat anak kecil dikasih Lego. Bener-bener gitu. Mbak. Jadi kalau misalnya kita beli sendiri, misalnya kayak aku gitu, dapat trip terus jalan-jalan, kita bisa pilih sendiri pasti gitu. Tapi kan nggak mungkin kita nggak kayak Mbak Clarissa yang 5 kali setahun ke Eropa gitu ya. That's why harus pilih dulu. Jadi ya salah satu ininya kan kita harus cari ya seller aja yang trusted gitu ya Mbak. Nah mungkin bisa share nggak sih kalau buat yang awam gitu gimana cara pilih seller yang trusted? Yang pertama kalau mau milih seller yang trusted pastinya dicek dulu reputasinya, dicek mungkin ke kan suka ada tuh yang buat ngecek rekeningnya dia bermasalah apa enggak, terus udah gitu mungkin cek juga dari thread dari diskusi barang branded apakah ada namanya muncul atau enggak, terus udah gitu rekeningnya bener nggak atas nama dia, terus udah gitu apa punya lokasi yang bisa dikunjungi, terus udah gitu apalagi ya, nanya-nanya juga lah pastinya, background check gitu. Terus lihat juga dia jualnya barangnya seperti apa, terus kualitasnya bagaimana gitu. Itu sih tips-tipsnya. Betul karena kan kita nggak beli barang ya murah gitu ya, jadi memang harus lebih detail di awalnya gitu. Detail banget, minta detail tasnya kayak apa, terus mungkin bisa cash on delivery untuk ngecek langsung barangnya beneran asli atau enggak, atau sesuai dengan ekspektasi apa enggak, karena kan kita ibaratnya jual gambar ya gitu. Kalau tasnya baru sih nggak masalah, mungkin kalau mau beli barang bekas mungkin tampilan di gambar sama aslinya berbeda gitu. Terus mungkin lebih cari seller yang enak untuk diajak berkomunikasi. Jadi kalau ada apa-apa kita juga ngobrol minta pertanggungjawabannya, atau mungkin bisa minta masukannya juga enak gitu. Itu sih. Karena kan sekarang banyak ya Mbak, kalau online mungkin dari harga gimana gitu. Sebenarnya barang branded itu kan udah ada standarnya mungkin ya Mbak ya, betul. Harganya gitu. Jadi kalau untuk harga yang pasti memang kalau untuk yang baru ya mungkin nggak beda jauh sama di sini harganya, tapi mungkin ketersediaannya lebih cepat karena kita kan trennya di sana baru keluar kita udah bisa dapetin gitu. Tapi maksudnya kita di sini juga jalur resmi, kita juga bayar pajak. Aku juga registered company, I pay tax also juga jadi bukan yang gray area ya gitu. Terus kalau yang pre-love yang pasti banyak barang yang kualitasnya masih bagus banget. Orangnya mungkin baru beli terus nggak cocok dijual lagi. Nah itu kan benar-benar harganya miring banget sama toko gitu loh. Jadi yang kayak gitu mungkin bisa dijadiin celah untuk membeli barang branded ya yang harganya miring gitu. Iya benar banget. Kalau nggak mau susah udah langsung kontak aja Lavern ya. Iya betul. Pasti. Nah jadi kalau misalnya Mbak kan terima barang pre-love untuk orang jual juga kan gitu ya. Betul. Ya itu bagus banget sih, maksudnya secara financial planning juga, jadi kita kalau mau beli satu kita jual dulu gitu yang lainnya ya gitu, jadi nggak numpuk juga gitu semua. Nah cuma Mbak ya betul gitu. Nah untuk menentukan ada tipsnya nggak sih untuk gimana cara tahu ini asli atau enggak gitu?
Secara kasat mata memang sekarang susah banget karena sudah 1:1 ya. Kalau memang nggak punya skill untuk ngecek, sebaiknya mungkin diserahkan kepada yang mungkin dengan cara mungkin kirim ke aku punya alatnya untuk deteksi tas itu asli atau enggak. Kita pakai artificial intelligence teknologinya dari Amerika, dari Silicon Valley. Kebetulan aku punya alatnya. Untuk brand-brand Eropa bisa dikirim ke kantor kami untuk kami bantu. Tapi kalau misalkan ternyata, kayaknya aku mau coba untuk cari tahu sendiri, sekarang banyak sekali authenticator online yang mungkin bisa membantu ngecek tasnya itu asli atau enggak dengan memberikan detail-detail yang selengkap-lengkapnya untuk berbagai macam merek gitu. Bisa dicek secara kasat mata. Kita foto gitu ya, terus kita kirim, atau mungkin baca-baca yang seperti saya bilang, forum-forum untuk tahu bahwa tas ini asli atau enggak gitu. Wow, ada alatnya ya, keren banget. Ada alatnya. Iya, dan itu bisa kirim ke Mbak Clarissa gitu untuk recheck gitu ya? Iya, kita nanti keluarin sertifikatnya. Gitu. Keren. Bahwa ini menyatakan tas ini asli atau enggak. Misalkan ternyata ini tasnya nggak asli, terus kamu misalkan saya nggak mau, bukan saya nggak mau, saya yakin ini tasnya asli gitu. Nanti bisa banding gitu. Nanti kalau ternyata kita yang salah, kita akan membeli atau kita akan membayar kerugian dari kesalahan kita. Tapi biasanya itu 99,9% tingkat akurasi kebenaran dari alat itu gitu. Ya. Wah, sebenarnya ini memudahkan banget buat banyak orang ya. Betul. Salah satu jawaban lah gitu. Oke, jadi nanti teknologinya nggak cuma tas, kedepannya akan ada teknologi lain yaitu untuk sepatu, sneakers kan juga sekarang harganya udah bukan harga yang murahan lagi kan, udah puluhan juta, bahkan ada yang ratusan. Yang kemarin baru keluar Air Jordan kolaborasi sama Dior, itu harganya almost sama kayak tas Hermes, 190, 170 gitu. Nah mungkin itu udah jadi suatu kebutuhan juga ya untuk sneakers, buat supaya kita tahu asli atau enggak. Apalagi sekarang sneakers ya sama lah kayak tas, udah 1:1 gitu. Sama jam juga nanti akan ada alatnya untuk deteksi asli atau enggak gitu. Wow, betul. Jadi itu mainannya cowok ya Mbak ya, mungkin? Mainannya cowok, bener. Jam. Tapi kan sekarang udah universal deh, semua sukanya sama sih. Iya. Betul. Cuman kalau perempuan kayaknya tas tuh apa ya? Mungkin dibawa kemana gimana ya? Iya, beda. Sekarang tuh boleh dibilang mungkin orang lebih seneng ya diamond sih masih tetap gitu ya. Tapi mungkin nggak terlalu penting juga diamond sama emas tuh. Sekarang ya lebih ke branded bag sih. Mungkin karena status juga ya, sama tren fashion gitu ya, orang lebih seneng mengoleksi tas gitu.